Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu pasangan Capres-Cawapres yang paling menarik perhatian publik, yaitu Prabowo Gibran. Apakah pasangan ini bisa menang di Pilpres 2024? Apa peran dua putra Jokowi, Gibran dan Kaesang, dalam mengerek elektabilitas Prabowo? Simak ulasan saya berikut ini. Seperti yang pernah dikemukakan almarhum Abdurrahman Wahid, Gurdur yang diwawancarai di TV One, apakah yang menyatakan bahwa yang ikhlas kepada bangsa dan negaranya adalah Prabowo? Apakah ramalan Prabowo Presiden akan terbukti? Ikhlasnya seperti apa, Gus? Awal perjalanan dan tanda-tandanya mari kita lihat. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Yang lain tidak ikhlas? Ya nggak tahu. Iya, saya pengen denger tadi, saya mau nagih nih soal anekdot nih, Gus. Bergabungnya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dalam barisan Prabowo Subianto jadi sorotan. Tak hanya karena dua sosok tersebut merupakan putra Presiden Joko Widodo, Gibran dan Kaesang diyakini menyokong posisi Capres Prabowo di kalangan anak muda. Dengan senior dan junior ya dari golongan milenial ini, maka otomatis akan memberikan dampak efek yang luar biasa kepada seluruh kaum milenial. Karena sebentar lagi bangsa kita akan mendapatkan bonus demografi. Artinya usia produktif jauh lebih banyak daripada usia yang non produktif. Nah, oleh karena itu harus ada kesinambungan ya antara pemimpin yang notabene generasi milenial untuk mengeksploitasi ya agar bonus demografi ini bisa tumbuh semaksimal mungkin. Suara kalangan muda memang tak bisa dianggap sebelah mata dalam Pilpres 2024 mendatang. Dari data KPU, kalangan muda mendominasi pemilih. Sebanyak 56% atau 113 juta suara berasal dari kalangan milenial dan Gen Z. Hampir menurut survei LSI di Indonesia, hampir 50% pemilih kita ini berasal dari segmen milenial dan zilenial. Ada 48,5% Prabowo Gibran adalah pasangan Capres-Cawapres yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Amanat Nasional PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Pasangan ini secara resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Prabowo Subianto adalah mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrat dan Ketua Umum Partai Gerindra. Dia pernah maju sebagai Capres pada tahun 2014 dan 2019, namun kalah dari Jokowi. Layangkan kepada Prabowo Jokowi kemudian itu menjadi juga akan Menteri Pertahanan mempengaruhi di Kabinet positioning Indonesia Maju Prabowo periode Gibran. tahun 2000. Namun diyakini sosok Capres Anies dan Ganjar Pranowo juga menjadi daya tarik tersendiri di kalangan milenial. Bahwa misalnya anak muda ini itu seakan-akan Gibran hanya melihat Rakabuming anak Raka muda di adalah dalam anak sulung dunia Jokowi dan digital. pengusaha Kita tahu ya, kuliner. buatan Dia digital, juga walaupun menjabat sebagai media wali arus kota utama Solo kelihatan sejak sekarang tahun juga cukup kuat ya 2020 dalam setelah melakukan memenangkan Pilkada Solo counter dengan perolehan terhadap suara isu-isu yang dianggap penting untuk menegakkan 86,57%. pemilu yang luber dan Gibran adil itu. dikenal Nah, sebagai sosok poin yang dekat ketiga, dengan rakyat ternyata dan di memiliki dalam visi kalangan pembangunan yang milenial progresif. atau dunia digital Pemilihan tersebut, Gibran sebagai Ganjar cawapres dengan Prabowo Anies juga disebut-sebut sebagai muncul dengan strategi cukup baik. jitu untuk Nanti menarik kita harus simpati bicara pemilih, satu-satu ya, terutama misalnya Jawa dari Timur, basis Jawa pendukung Tengah sekarang Jokowi. tentu saja ada Pasalnya, katakanlah Gibran ya memiliki persaingan akses yang mulai langsung ketat ke antara istana dan didukung tentu penuh oleh Gibran dan ayahnya. Ganjar misalnya. Tapi dalam Bahkan, dunia milenial Jokowi secara umum, terbuka Hanum dan para menyatakan pemirsa, dukungannya kepada kita lihat Prabowo Ganjar Gibran juga cukup saat kuat deklarasi gitu. pasangan Dan tersebut tentu di saja Anies Indonesia yang makin Arena, Gelora mendapat Bung Karno, angin setelah Jakarta. ada Selain kritik-kritik Gibran, yang kuat adiknya tentang Kaesang mahkamah Pangarep juga keluarga, turut andil dinasti dalam politik, dan mengampanyekan lain sebagainya. Prabowo Gibran. Meski masuknya Gibran dan Kaesang dinilai bisa menyerap efek Jokowi, namun meraup suara anak muda tak bisa mengabaikan Kaesang pentingnya adalah anak kinerja bungsu dan Jokowi gagasan. dan pengusaha digital. muda, ya, Dia yang, juga dikenal sebagai saat ini selebgram dan banyak YouTuber diserang yang memiliki oleh banyak kubu pengikut di politik, media terkait sosial. dengan persoalan katakanlah dinasti, tetapi ke depan kelihatannya akan
membuktikan diri, akan membangun sebuah konstruksi narasi ya politik yang baik, yang bagus ya untuk publik. Ya ini harus dibuktikan oleh Gibran dan Kaisang. Seandainya Gibran dan Kaisang mampu sering membuat konten-konten jati lucu dirinya dan sebagai kritis yang menyindir pribadi-pribadi pemerintah yang unggul, dan yang politisi. berprestasi, Kaisang yang menjadi katakanlah salah satu mampu juru kampanye memberikan, utama Prabowo Gibran di kalangan gagasan-gagasan milenial terbaiknya, dan ya, generasi mampu Z. memberikan program-program Dia sering prioritas mengunggah terbaik video-video untuk, yang mempromosikan bangsa dan negara, visi misi dan lalu juga program-program mampu bisa unggulan menjadi Prabowo teladan Gibran bagi anak-anak seperti muda yang dana lain. abadi pesantren, Maka ya, kredit bisa, startup sangat milenial, mungkin dan kartu untuk bisa menaikkan Indonesia elektabilitas Sehat. Pak Prabowo. Kaisang Karena juga kerap bagaimanapun, mengajak para Gibran dan Kaisang ini influencer kan, dan artis kalau untuk dalam mendukung politik Prabowo itu, Gibran. spesial, istimewa, Dengan adanya punya dukungan privilege dari karena Gibran anak dan seorang Kaisang, presiden. pasangan Maka dalam Prabowo konteks itu Gibran pula berhasil ya, mendapatkan suka tidak suka, senang tidak elektabilitas senang, tertinggi dibandingkan ya, pasangan banyak capres-cawapres pendukungnya, lainnya. punya pengaruh. Berdasarkan hasil survei terbaru banyak dari yang Lingkaran suka Survei juga. Indonesia Karena selain LSI Gibran dan Denija Kaisang, periode tentu 4 ada sampai nama 12 besar ayahnya, September Pak tahun Jokowi, yang presiden, 2023, Prabowo yang tentu Gibran di mendapatkan situ, dukungan sebesar 39,3%. Diikuti oleh Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 36,9% dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan 15%. Namun, tidak semua orang menyambut baik pasangan Prabowo Gibran. Beberapa pihak mengkritik pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo karena dianggap sebagai bentuk dinasti politik dan nepotisme. Selain itu, ada juga yang meragukan kapasitas Gibran sebagai cawapres karena dianggap belum berpengalaman dan matang secara politik. Apakah Prabowo Gibran bisa memenangkan Pilpres 2024? Apakah Gibran dan Kaisang bisa menjadi magnet bagi pemilih? Apakah ada tantangan dan hambatan yang akan dihadapi oleh pasangan ini? Itulah beberapa pertanyaan yang akan terus mengemuka menjelang Pilpres 2024. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Demikian ulasan saya tentang Prabowo Gibran dan peran dua putra Jokowi dalam Pilpres 2024. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.